ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengungkapkan tentang isi hati Allah kepada anaknya yang sulung sebagai suatu bangsa yang Allah pilih dari antara bangsa-bangsa, bahwa Allah akan selalu ada bersama-sama dengannya dan anak sulung itu akan tetap dan dipertetapkan untuk menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah sampai tiba waktunya kegenapan nubuat tentang Mesias itu tiba. Perjanjian baru telah dibuat supaya bangsa-bangsa non-Yahudi dapat masuk sebagai ahli waris dalam kerajaan Allah berdasarkan iman, berdasarkan kasih karunia dan kebenaran yang datang oleh Yesus Kristus. Ini adalah kerinduan hati Allah juga, karena Allah tidak memandang muka, tapi dengan belas kasihan Allah yang sangat besar kepada anaknya si bungsu yang terhilang dan akan masuk menjadi bagian sebagai ahli waris dalam kerajaan Allah. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi setiap orang Yahudi maupun orang non-Yahudi adalah orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Karena orang berdosa tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena ia melakukan hukum Taurat. Abraham adalah bapak orang beriman, tetapi Abraham dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatan baiknya, tetapi karena iman percayanya kepada Allah. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak dapat dibenarkan oleh Allah oleh karena perbuatan baik kita, karena perbuatan baik kita itu di hadapan Allah seperti kain kotor. Tetapi sama seperti Bapak Abraham yang telah diperhitungkan imannya sebagai kebenaran oleh Allah, demikian juga dengan kita akan diperhitungkan iman percaya kita di hadapan Allah sebagai kebenaran, sekalipun kita tidak melihat Dia, tapi kita tetap percaya. Firman Tuhan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat.